Aku dulu kan ya belajar gereja itu ketika aku di Lutheran itu aku mikir ya udahlah kenal Yesus apa segala macam gitu kan. Nah pada akhirnya wah ini kok Katolik beda dogmanya. Kemudian aku lihat banyak tuh di TikTok tuh, apalagi ada Romo yang cukup kontroversial nyerang-nyerang Protestan gitu kan. Nah, lo kok berbeda dalam beberapa hal gitu. Dan ketika aku tanya kepada beberapa orang, itu mereka mengatakan bahwa tapi kan di gereja lain bisa kayak gitu juga tuh El. bisa, tapi lingkungan tuh nggak tentu mendukung. Jadi maksud kamu adalah itu bukan jadi satu hal yang langsung kelihatan dari lingkungannya. Dan yang bikin kamu jadi tertarik dengan Koptik Mesir ini adalah lingkungan itu. Iya. Atau lebih tepatnya apa ya? Culture-nya mereka ya. Orang-orangnya. Tolong culture ini jangan dimaksudkan culture ini berarti bentuk rumahnya, bentuk bajunya. Bukan. Culture ini bicara tentang hidupnya, filosofi, bagaimana mereka melihat hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim ya, channel mengedukasi dan menghibur. Dua orang yang ketakutan untuk berdebat dengan Kodondi bersatu, teman-teman. Jadi dua orang ini adalah pendeta dan misionaris yang selalu menghindari untuk berdiskusi dengan Kodondi. Dan kita tahu teman-teman, makin banyak ya orang-orang yang takut untuk diskusi melawan Kodondi secara tatap muka. Baru-baru ini kita tahu ada pendeta Mel Atok yang kabur dari debat melawan Kodondi. Tapi sebelum pendeta Mel Atok sudah ada orang-orang sebelum Mel Atok yang memang selalu ketakutan untuk berjumpa dengan Kodondi. Yang pertama, pendeta Andre Tungtung yang memang sering sekali kita melihat konten-kontennya membahas dan juga menghina Kodondi secara pribadi ya. Dan kita tahu pendeta Andre Tungtung berkali-kali, sudah 3 kali tercatat Kodondi melayangkan tantangan terbuka untuk langsung duduk satu meja, kita bahas. Kita uraikan data-datanya. Biar kita buktikan kepada khalayak ramai siapa yang lebih memahami sejarah dan juga arti dari Bible itu. Pendeta Andre Tungtung atau Kodondi. Dan 3 kali juga pendeta Andre Tungtung tidak mau menghindari debat tersebut. Nah, ini agak mending sih. Nggak seperti Mel Atok ya, mengiyakan, sudah menerima, sudah bacot, sudah memberikan tanggal, ujung-ujungnya kabur. Ujung-ujungnya blok nomor WA orang. Jadi Andre Tungtung dari awal memang nggak mau. Oh janganlah, kalau debat nanti saya babak belur. Kalau debat perpuluhan saya hilang, puluh saya hilang. Itu Andre Tungtung. Terus yang kedua, ada yang namanya Elia Miron ya. Elia Maron teman-teman. Di mana ini adalah salah satu junjungan terbaru dari para Laskar Polycarpus. Tahun lalu Elia Miron sempat kabur saat ingin dipertemukan dengan Kodondi. Awalnya tim Dr. Richard sudah hubungi Elia Miron. Elia Miron setuju. Terus Dr. Richard merubah podcast tersebut untuk supaya lebih seru lagi, supaya jangan monolog sendiri, supaya jangan kamu bacot sendiri. Elia Miron dipertemukan dengan Kodondi. Skenarionya seperti itu. Begitu Elia Miron tahu, wah Dr. Richard ingin mempertemukannya dengan Kodondi di hari tersebut ya, di hari H tersebut yang dia sudah undang Elia Miron, terus dia bilang, oh iya ini ada perubahan ya, nanti kamu ketemu sama Kodondi waktu podcast tersebut. Langsung Elia Miron kabur teman-teman, langsung kabur juga, nggak berani, ketahuan nanti bohongnya, ketahuan nanti bahwa yang dia sampaikan selama ini hanyalah dusta belaka. Kabur, dia tumbalkan temannya, karena nggak enak kan, dia sudah ACC duluan akan datang, tiba-tiba nggak jadi, nggak enak dengan Dr. Richard. Mau nggak mau dia tumbalkan temannya yang bernama Edwin Bota ya. Edwin Metatron ditumbalkan kepada Dr. Richard untuk jadi makanan dari Kodondi. Jadi dua orang ini, Elia Miron dan Andre Tungtung, dua Polycarpus yang sedang disukai, digandrungi oleh Laskar Polycarpus, ini bersatu. Bersatu untuk apa teman-teman?
untuk menyebarkan berita hoax. Ya, kalau saya lihat ini menyebarkan berita bohong, dan yang paling goblok ya dari podcast kali ini itu adalah Andre Tungtung. Di podcast mereka sebelumnya, di video sebelumnya itu agak mending. Ya, isi videonya adalah mereka memberikan alasan kenapa nggak berani diskusi dengan pihak Muslim, dalam hal ini Kodondi, kenapa dia kabur ya, klarifikasi kenapa dia kabur dulu. Nah, itu video pertama. Terus video kedua kali ini, nah ini video yang menurut saya sangat bodoh, ya, ditayangkan oleh Pendeta Andre Tungtung. Padahal itu channel dia, dan dia punya pilihan untuk tidak menayangkan video tersebut. Karena kan videonya bukan live, rekaman. Dia punya pilihan untuk tidak menayangkan, tapi saya nggak tahu ya, karena memang terlalu bodoh, atau memang sudah dibutakan oleh Elia Miron yang menurut dia akan viral, sehingga tetap dia tampilkan video tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut saya Pendeta Andre Tungtung sudah melakukan satu blunder yang sangat besar. Ya, apa blundernya kan gitu? Pasti kan teman-teman nanya, loh apa blundernya dari video tersebut? Blunder yang saya maksud adalah Pendeta Andre Tungtung itu jelas-jelas dia itu adalah pendeta dari Sinode GKY ya, Gereja Kristus Yesus yang ada di Greenfield, Jakarta Barat. Di mana gereja tersebut beraliran Lutheran, Reform, teman-teman. Ini gereja coraknya Reform, sama seperti Stephen Tong. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya jelaskan Reform itu apa. Sedangkan Elia Miron itu di podcast tersebut, di video tersebut mempromosikan ajaran Kristen Ortodoks. Ya, dia promo Kristen Ortodoks, teman-teman. Ortodoks Koptik. Yang notabene itu adalah salah satu denominasi yang paling kecil di Indonesia. Kita tahu ya, yang gede-gede kan kayak Protestan. Protestan itu kan ada beberapa tuh. Ya, yang paling gede ya kita lihat ada Reform, ya, terus juga ada Karismatik, itu yang gede-gede. Terus kalau Katolik ya cuma satu, ya, sedangkan Ortodoks ada Assyria, ada Koptik dan sebagainya. Dan Koptik itu salah satu yang paling kecil, teman-teman. Paling kecil, jemaatnya sedikit. Dan sekarang mulai membesar lantaran banyak Polikardus yang masuk ke dalam. Contohnya ada Ki Ahmad, ada Agatha, ada Edwin Sibota, dan sekarang ada Elia Miron. Jadi yang dimasukin ke dalamnya adalah penghujat-penghujat kelas berat, Polikardus kelas berat, yang memang punya basic fans yang cukup fanatik. Punya pengagum. Padahal dulu kayak Ki Ahmad, dia bukan Ortodoks Koptik. Sekarang jadi Ortodoks Koptik. Otomatis pengagum-pengagumnya akan penasaran dan ingin belajar juga. Apalagi ditawari kan sama mereka, yuk ikut yang benar ini adalah Koptik. Terus sebelumnya juga sudah ada Aderion ya. Aderion juga sama Koptik. Koptik juga. Agatha begitu masuk Koptik ya lumayan. Karena Agatha kan banyak disukai oleh Laskar Polikardus. Jadi Koptik ini sekarang lagi naik daun, teman-teman. Harus kita akui. Ini sekarang dia lagi naik pamornya. Apalagi mereka berhasil merekrut Elia Miron. Dan Elia Miron ini dipakai untuk promosi. Mempromosikan Kristen Koptik. Buktinya apa? Dia roadshow kemana-mana, ya kalian bisa lihat dia bawa salib tersebut, dan setiap nanti ditanya salib tersebut itu apa, dia akan promoin Kristen dia, yaitu Koptik ini. Andre Tungtung ini goblok kalau saya bilang. Salah-salah jemaat Anda akan pindah nih sebagian. Jemaat Anda, ya yang sebelumnya ada di gereja Anda, itu bakal pindah jadi Kristen Koptik. Yang notabene ini adalah ajaran yang berbeda. Jadi kalau ada yang bilang Kristen itu sama, itu orang-orang goblok, orang-orang bodoh. Jelas-jelas itu Kristen yang berbeda. Itulah di kolom agama dibedain antara Katolik dan Protestan. Itu bicara Katolik dan Protestan doang loh. Di bawahnya akar-akarnya lebih banyak lagi. Bahkan bisa jadi ya, kalau di kemudian hari teman-teman, contoh nanti Koptik jadi aliran yang besar. Pengikutnya jadi banyak, pengikutnya mungkin sudah 1 juta orang lah, ya kita bilang lah 1 juta orang ada di Indonesia. Itu bentar lagi mereka akan minta kolom agama ditulis
Koptik. Mereka nggak akan mau ya dimasukin ke Protestan ataupun Katolik. Kalau sekarang kalian bisa lihat KTP dari misalnya Elia Miron, Aderion, ya, Agatha, Edwin, itu KTP-nya kalau nggak Protestan pasti Katolik. Kan antara dua itu, Protestan Katolik. Tapi ke depannya kalau udah rame, mereka akan minta sendiri. Yakinlah, mereka akan minta sendiri. Jadi lewat video ini saya mewarning juga nih buat orang-orang Protestan ya. Jangan mau dibodohi. Jangan mau terlena dengan omongan manis dari Elia Miron. Jemaat kalian sedang dicuri. Domba kalian sedang dicuri. Ya, sedang dicuri. Nggak percaya kita dengarkan. Aku dulu kan ya belajar gereja itu ketika aku di Lutheran itu aku mikir ya udahlah kenal Yesus apa segala macam gitu kan. Nah pada akhirnya wah ini kok Katolik beda dogmanya. Kemudian aku lihat banyak tuh di TikTok tuh, apalagi ada Romo yang cukup kontroversial nyerang-nyerang Protestan gitu kan. Nah, loh kok berbeda dalam beberapa hal gitu. Dan ketika aku tanya kepada beberapa orang, itu mereka mengatakan bahwa ya itu kan perbedaan pada hal-hal kecil, kalau pada hal-hal primer kan tidak berbeda. Jadi seharusnya itu tidak menjadi alasan kita untuk berpecah atau untuk saling menyudutkan gitu. Karena kita perlu mengakui ada luka di masa lalu, tapi enggak itu dijadikan sebagai luka-luka yang baru untuk sekarang gitu. Banyak orang membawa luka masalahnya. Iya. Dan meskipun tidak terluka, dia bawa aja tuh segala luka yang lama itu diamprokin ke sekarang tuh. Oke, jadi setelah itu kamu jadi gini. Maksudnya kenapa tidak stay di sana? Kita tidak mau bermaksud untuk kemudian mau ngomong apa, tapi pada perjalanan apa yang bikin kamu merasa bahwa aku lebih cocok sekarang menggambarkan diriku, belajar untuk bersama-sama dengan Koptik? Karena apa yang ku cari itu ada di situ. Ya bukan berarti gereja lain nggak benar loh, gitu ya. Jadi itu jangan disalahpahami. Apa yang ku cari yang pertama itu kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup itu bukan tentang nggak punya apa-apa, bukan. Tapi kesederhanaan hidup itu adalah prinsip hati. Kemudian kemurnian hati, kemudian pertobatan dan memandang Kristus itu di dalam cara yang mula-mula itu. Itu aku lihat memang Ortodoks pun ada banyak ya, ada Yunani, ada Rusia, ada Yerusalem dan lain sebagainya. Tapi aku melihat di Koptik itu berbeda. Berbedanya itu mereka itu orang-orang yang benar-benar pure heart. Hatinya itu benar-benar pure, di mana di beberapa kasus belakangan ini aku melihat banyak orang-orang Koptik itu yang rela dianiaya demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Aku berpikir, kalau bukan karena mereka ini ditekankan betapa dalamnya cintanya kepada Kristus, mereka nggak akan rela memberi nyawanya kepada Kristus. Jadi kamu merasa menemukan bahwa ada semacam pengajaran, mungkin pada ngomong begitu aja ya. Karakter. Iya, ada semacam pengajaran atau budaya atau culture yang turun-temurun itu menjadi dibicarakan terus di tengah gereja ini. Betul. Yang berhasil membuat karakter mereka itu, aku hanya hidup bagi Kristus. Bahkan aku rela dianiaya pun, rela mati pun itu demi Kristus. Aku kan pernah ke Israel. Pernah ke gereja sampah kok. Berapa? Bentar, udah berapa kali? Sekali doang. Sekali. Tahun berapa? Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Ya. Gereja sampah, yes. Itu kan kebanyakan orang Koptik. Kita tanya ke mereka. Di mana-mana mereka pakai salib. Kenapa kamu begitu mau jadi orang Kristen? Mereka bilang, kenapa kamu mau hidup jadi Kristen dan tetap di dalam Kristen sedangkan keadaan kalian seperti ini? Wah, dia itu kekayaan kami. Untuk apa kami bermegah kepada hal-hal yang lain? Enggak apa-apa dunia mandang kami rendah. Enggak apa-apa orang-orang pendatang pandang kami jijik, kami kotor. Tapi kami punya Tuhan. Kami punya Kristus yang jadi semangat kami. Itu buat aku tersentuh banget. Ngomong-ngomong soal gereja sampah, itu kan kalau menuju ke Mokatam ya? Iya, Bukit Mokatam. Bukit Mokatam. Itu kan tempat sekeliling itu tempat pembuangan sampah. Iya. Itu aku agak miss detail itu. Itu orang Kristen ya? Orang Kristen Koptik itu. Orang Kristen Koptik memang rata-rata penduduk di situ. Kan Mesir itu Alexandria. Gereja Koptik itu kan didirikan oleh Rasul Markus. Ya, Alexandria, ya. gitu. Maksudnya yang memang orang-orang daerah pembuangan sampah itu memang jemaatnya gereja sampah itu ya? Koptik. Ya. Dan aku lihat bagaimana mereka tetap bahagia menjalani hidup. Bahkan jawaban-jawaban mereka itu membuat aku tersentuh. Dan pada akhirnya aku mikir,
Ya meskipun waktu aku pergi ke sana itu bulan 12, aku belum belajar Koptik, belum belajar. Tapi jawaban-jawaban mereka buat aku kagum bahwa berarti ada pengajaran di dalam mereka ini bukan secara dogmatis dulu ya, tapi secara karakternya justru yang bikin kamu yang buat aku jatuh cinta banget dengan itu. Ada yang diajarkan secara karakter yang memang benar-benar menekankan hidup itu untuk Tuhan. Sehingga kamu tidak perlu terdistraksi dengan apa pendapat dunia tentang standar dunia, kamu harus begini, kamu harus begini. Dan that's the way to be happy. Tapi kan di gereja lain bisa kayak gitu juga toh, Bisa, tapi lingkungan tuh nggak tentu mendukung. Jadi maksud kamu adalah itu bukan jadi satu hal yang langsung kelihatan dari lingkungannya. Dan yang bikin kamu jadi tertarik dengan Koptik Mesir ini adalah lingkungan itu. Iya. Atau lebih tepatnya apa ya? Culture-nya mereka ya. Orang-orangnya. Tolong culture ini jangan dimaksudkan culture ini berarti bentuk rumahnya, bentuk bajunya. Bukan. Culture ini bicara tentang hidupnya, filosofi bagaimana mereka melihat hidup, ya. Tapi aku belum resmi bergabung dengan Koptik loh. Jadi jangan kalau orang katakan saya udah bergabung dengan Koptik itu salah. Tapi saya sekarang dalam kemurahan Tuhan saya diizinkan untuk mempelajarinya bersama-sama dengan orang dari gereja mereka dari gereja Koptik. Dan itu benar-benar indah. Ya, bukan berarti ketika saya mengatakan Koptik itu indah, yang gereja lain itu menjadi salah, karena gini, di Koptik itu ini dari apa yang abuna paparkan gitu. Mereka itu paling tidak mau berbicara tentang kejelekan gereja orang lain. Jadi mereka itu paling anti berbicara tentang denominasi, yang artinya mereka itu menghindari adanya perselisihan antar gereja. Apakah itu sudah jadi kulturnya Ortodoks Koptik sejak dulu? Karena gini, Koptik itu menekankan kepada siapa kita untuk menghakimi orang lain. Sebenarnya waktu skisma 1052, 1052 ya? 54. 54, sorry. Waktu skisma 1054 itu, apakah Koptik ini menjadi salah satu yang maksudnya menetapkan mau kemana? Tidak, karena mereka udah nggak ikut. Karena Oriental itu kan udah berpisah ketika di Chalcedon kan, gitu. Jadi di 54 itu 7 konsili ekumenis itu nggak diikuti oleh Koptik, gereja-gereja Oriental lah, karena Koptik termasuk Oriental gitu. Iya. Oke, so kita kembali ke sini. Jadi jimat apa bukan tuh Oh enggak. Nah ini juga jadi kontroversi bagi umat Ortodoks itu sendiri. Ada ortodoks lain di luar dari Koptik ya yang mengatakan itu salib tuh nggak boleh dibawa-bawa, itu hanya dibawa-bawa oleh imam gitu. Bahkan ada yang bilang Elia nih kayaknya cosplay jadi imam Ortodoks gitu. Ya itulah orang-orang yang ngomong tapi tidak tahu dasarnya gitu. Padahal ini dikasih oleh imam Ortodoks Koptik. Karena di Koptik itu salib-salib seperti ini ada bagi umat awam. Bahkan ketika saya podcast dengan Umi Fadila yang adalah orang Koptik, dia juga bawa salib padahal dia juga orang awam. Gitu. Karena salib tangannya imam dengan salib tangannya awam itu berbeda. Gitu. Di dalam tradisinya Koptik. Di Koptik gitu. Oh gitu. Iya, jadi bedanya di mana Ya beda aja gitu, desainnya beda. Nanti kalau lihat di podcast aku dengan Abuna itu desainnya beda dan lain-lain lah gitu. Jadi di Koptik itu ya mereka hati-hati juga, tapi dalam artian mereka nggak melarang umatnya punya salib. Kenapa bawa itu Saya bawa ini untuk mengingatkan saya tentang Kristus. Jadi saya ini bawa khotbah kemana-mana. Saya punya ada 3 kalau nggak salah seperti ini. Ada yang bentuknya agak kayak bunga gitu. Ini untuk mengingatkan saya kepada Kristus itu, bahwa apapun yang saya beritakan dalam mimbar gereja itu harus tentang ini. Jadi ini kayak semacam alat bantu pengingat begitu ya? Jadi ini bukan jimat, ini mau ada mau nggak ada pun nggak masalah. Ini hanya pemberian identitas. Kalau Anda bisa pakai kalung salib, mengapa saya nggak bawa kalung tangan? Ini kalung tangan saya kan? Iya. Orang anggap prinsipnya sebenarnya itu betul. Iya. Jadi kalau orang bilang itu jimat yang dibawa harus kemana-mana, wah saya doa juga nggak cium-cium ini kok. Gitu. Jadi ini hanya pengingat untuk membuat saya merenungkan kembali bahwa ya kamu sebagai pelayan Tuhan harus tahu diri, dalam artian apa? Kamu tidak boleh memberitakan dirimu, tapi harus memberitakan Dia yang kamu pegang itu. Kamu kuliah bawa itu nggak? Enggak. Kuliah nggak bawa. Jadi kamu pada occasion kunjungan rohani, khotbah, saya ini nggak bisa dibawa kemana-mana. Ke toilet hanya ini nggak dibawa.
Kalau selesai khotbah ini di rumah tinggal. Misalnya ada seperti podcast begini, atau mungkin mau khotbah baru saya bawa. Gitu. Sebagai sebuah pengingat. Iya. Jadi nggak yang dibawa mau makan apapun, mau makan siang atau apa dibawa enggak. Banyak orang kan pikirnya gitu. Karena pada budaya spiritisme pikirannya itu jimat. Iya, orang mikirnya jimat, itu tidak jimat. Itu pemberian hadiah. So, jadi boleh nggak aku parafrasekan begini bahwa atau simpulkan begini bahwa sebenarnya kamu itu sekarang menyebut dirimu lebih dekat kepada Ortodoks Koptik Mesir karena spiritualitas, bukan doktrin. Doktrin dan spiritualitas itu sama. Karena gini, spiritualitas itu buah dari doktrin. Baik. Jadi spiritualitas buah dari doktrin, tapi tergantung bagaimana mereka melihat doktrin itu. Kalau saya katakan apakah ortodoks berbeda dalam hal doktrin dari masing-masing yurisdiksi, sepertinya tidak. Karena dalam skisma tahun 1054 kan meskipun Oriental waktu itu udah berpisah, tapi secara teologi mereka sama. Dan bahkan sakramen-sakramen dan lain, pokoknya dogma dan doktrin mereka itu sama lah gitu. Tapi cara mereka menghidupi doktrin itu beda. Bahkan kenapa bisa begitu ya? Nah itu dia culture tadi. Culture-nya. Jadi makanya aku bilang aku jatuh cinta dengan teologi Koptik ini bukan dengan artian gereja lain jadi nggak bener gitu, karena Koptik itu nggak bisa begitu, nggak bisa jelekkan gereja orang lain, nggak bisa mandang gereja kita lebih baik dan lain sebagainya, enggak. Karena di dalam menurut pengajaran Abuna yang kasih tahu ke aku, kita nggak bisa menghakimi gereja orang lain dan kita nggak bisa menghambat Tuhan itu bekerja, bisa juga Tuhan itu bekerja di gereja orang lain. Jadi aku melihat itu sebagai ini benar-benar the real humility gitu loh. Kerendahan hati yang tidak membatasi Tuhan. Kan ada ya gereja-gereja tertentu, Tuhan itu hanya berkarya di dalam gereja kami karena kamilah gereja yang paling begini. Itu bukannya membuat jembatan, itu malah membuat tembok. Nah, Koptik ini nggak begitu. Jadi aku mikir, wah, secara karakter aku cocok banget. Jadi pengalaman pertama kamu ke Bukit Mokatam itu, itulah yang bikin kamu kayak shock, curious apa yang sedang terjadi ini. Bukan hanya curious, shock gitu. Kok bisa ya mereka begini ya? Kok bisa ya mereka punya pola pikir seperti itu? Yang pada akhirnya ini harus dipelajari lebih dalam. Dan sebelum itu aku pulang ke Indonesia nggak langsung belajar Koptik loh. Aku cari yang lain-lain dulu. Gereja-gereja ortodoks yang lain, ya secara teologi mirip dan banyak yang kesamaan, tapi culture menghidupinya itu yang beda. Iya. Makanya sebenarnya pada akhirnya yang gue simpulkan adalah kita kadang melalaikan itu. Melalaikan yang namanya spiritualitas yang dibawa tuh apa. Kita tuh cuman berpikir ya sekarang hari ini sekadar sebuah pemikiran yang aku ke-trigger ya. Pernah satu kali aku bikin konten membela Yesus tanpa mendengar Yesus. Jadi banyak orang itu sebagian langsung jump into. Jadi pelan ya, tapi pasti Elia Miron berhasil merekrut banyak sekali jemaat-jemaat untuk pindah kepada Kristen Koptik, teman-teman. Terus banyak nih Polikarpus pasti akan bilang, loh sama aja, yang penting kami Kristen, yang penting bukan jadi mualaf, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa pindah gereja, yang penting jangan jadi Islam. Halo, kita tahu ya bagaimana orang-orang sebelah itu sampai detik ini berebutan domba, sampai saling serang, saling kirim orang-orang untuk menyakiti orang lain, saling membayar orang lain untuk melarang pendirian gereja. Betul nggak? Kalian sudah dengar bagaimana Beni Bashir, Melatok, Saifuddin menjelaskan. Yang suka mengganggu pendirian gereja itu biasanya pendeta setempat. Nggak suka ada lawannya. Nggak suka ada gereja lain buka. Sampai sudah seperti itu, baku hantam. Ya, baku hantam, ribut, berantem gitu kan. Ini gobloknya Andre Tungtung mau aja jemaatnya diambil. Dan sudah banyak Kristen-Kristen yang lain yang jadi korban dari Elia Miron ini. Mereka undang Elia Miron, mereka pikir lumayan untuk meramaikan gerejanya. Ya, memang ramai kalau undang Elia Miron gitu. Akan ada Polikarpus dan Laskar yang dari TikTok, dari medsos yang datang ke gereja tersebut. Tapi selesai gereja tersebut, ya mereka kembali ke gerejanya.
Ya, misalnya jemaat di situ normalnya yang datang ibadah 500. Undang Elia Miron yang datang jadi 700. Ada 200 limpahan. Tapi kan begitu Elia Miron nggak khotbah di situ, balik lagi nih 200 nih. Ya, balik lagi. Mereka nggak akan gereja di tempat tersebut. Yang ada malah jemaat yang sudah tertanam, yang 500 itu, yang sudah terdaftar jadi jemaat kalian, itu akan hilang sebagian. Mungkin akan hilang 50 orang. Ya, 50 ini kemana hilangnya? Ikut ke gereja Koptik. Itulah kenapa gereja Koptik pertumbuhannya lagi sangat kencang. Padahal Koptik dan Protestan ini dua agama yang sangat berbeda, teman-teman. Ya, Koptik itu jumlah kitabnya itu 73, teman-teman. Ya, ini kalau kita baca, ya, Protestan itu kitabnya berapa? Protestan itu kitabnya 66. Oke. Terus kalau Ortodoks Ethiopia itu jumlah kitabnya 81. Katolik 73, Ortodoks 73 juga. Ya. Nih, kalau kita bicara Koptik dan Ortodoks artinya, ya, dan juga Katolik 73. Sedangkan kalau Ethiopia agak banyak memang, ya, 81. Entah siapalah yang mengurangi-ngurangi. Ya, kalau Protestan mereka menambah-nambahi. Setahu saya nggak ada yang nambah, yang ada berkurang. Karena kalau bertambah artinya sebelum sekian terus ada yang nambahin. Artinya yang nambahin ini ajaran baru. Tapi kan kenyataannya Protestan yang terakhir. Protestan lahir terakhir. Artinya dikurangi. Betul nggak? Karena duluan ada yang namanya Ortodoks sama Katolik. Ortodoks Katolik duluan, baru Protestan. Artinya dari jumlah 73 berkurang. Kecuali Protestan kitabnya ada 90. Oh, itu namanya ditambah-tambahi ya. Nah, ini teman-teman Kristen harus paham dulu arti tambah dan kurang. Kecuali yang Ethiopia. Ethiopia 81, ini ditambahi ya. Tapi umur mereka juga sama dengan Katolik Roma masalahnya gitu. Jadi dari awal memang jumlah mereka tidak sejalan waktu kanonisasi. Terus kalau kita lihat pendeta Andre Tungtung, Anda mengundang orang yang jelas-jelas sedang mempromosikan Ortodoks. Padahal Ortodoks itu sangat berbeda dengan Protestan. Dalam apa? Dalam hal jumlah kitab dan konsep keselamatan. Dalam konsep keselamatan, Ortodoks itu sama dengan Katolik. Mereka percaya orang kalau menenggoy itu akan masuk ke dalam api penyucian dulu. Jadi akan dicuci dulu dosa-dosa mereka. Nggak bisa auto surga. Sedangkan Protestan auto surga. Begitu meninggal, masuk surga atau neraka. Katolik tidak, teman-teman. Nah, maka akhirnya kita sampai hari ini ada perbedaan kitab. Orang Katolik menuduh orang Protestan, kamu itu mengurangi Alkitab. Tapi orang Protestan bilang, kamu yang tambah Alkitab. Nah, itu jadi ramai itu ya. Tapi pokoknya ada beda ya, Pak ya. Nah, karena itulah maka yang pada waktu reformasi, Luther dan teman-teman Calvin itu menyerukan sola scriptura, hanya kitab suci saja yang protokanonik. Karena itu di luar protokanonik ditolak. Sementara Katolik, biarpun tidak ada di dalam kitab protokanonik, mereka bisa ada ajarannya karena ada deuterokanonik atau tradisi gereja. Gitu. Ya, contohnya begini. Doktrin tentang api penyucian. Kan ditolak oleh Protestan. Api penyucian itu begini. Kalau Bapak Ibu mati, sudah selamat ya. Sudah percaya Yesus, akan masuk surga, tapi masih banyak dosanya. Jadi sebelum pergi ke surga, transit dulu di api penyucian. Dibakar dulu di sana. Disucikan dulu. Mana ada kita orang Protestan terima? Tidak ada di ayat Alkitab itu. Tapi orang Katolik bisa percaya itu karena ada di Deuterokanonika. Nah, jadi karena perbedaan kitab dan juga tradisi menyebabkan perbedaan-perbedaan semacam itu. Jadi jelas ya bahwa agama Katolik dan agama Protestan itu adalah dua agama yang berbeda. Sedangkan Ortodoks itu mirip dengan Katolik. Silakan teman-teman tanya kepada pendeta atau pastor kalian ya. Bahkan kalau tidak percaya, silakan kalian ngecek dengan Romo Patris Allegro. Bagaimana Romo Patris Allegro membuat dan menyampaikan ya bahwa ini dua agama ini memang berbeda. Memang sama-sama menyembah Yesus.
Sama-sama menuhankan Yesus, tapi Yesus yang berbeda. Saya ngomong ya, tapi dari pihak Katolik sendiri yang sudah mengungkap hal tersebut. Sosoknya sama. Ya, sosok yang disebut adalah Yesus, tapi punya pengajaran yang berbeda. Ini ibaratnya, misalnya saya ngomong ya, saya kenal dengan yang namanya Goldian. Kores juga bilang dia kenal Goldian. Begitu kita jelaskan bagaimana ciri-ciri pengajaran Goldian, ternyata ciri-cirinya berbeda. Kores mengatakan bahwa Goldian yang dia kenal itu mengajarkan untuk memukul orang tua. Kalau ketemu orang tua, dipukulin kepalanya. Sedangkan Goldian yang saya kenal, dia nggak mukul orang tua, tapi dia suka mukulin anak kecil. Ada anak kecil dipukulin terus. Sosok yang sama seharusnya, dari ceritanya, dari tempat dia lahir, tempat dia berasal, sekolah, dan sebagainya. Tapi kok bisa berbeda? Tentu saja antara saya atau Kores, itu yang salah menyampaikan Goldian tersebut. Karena orangnya seharusnya sama. Tapi, saya mungkin tidak mengenal Goldian. Karena Goldian yang saya kenal itu, saya dengar dari orang lain. Nggak langsung saya ketemu dengan Goldian. Beda dengan Kores yang mungkin pernah langsung, sekali lagi ya, mungkin gitu kan, pernah langsung diajarkan atau bertemu dengan si Goldian tersebut. Kalau Katolik jelas ya, mereka mengklaim mereka suksesi langsung dari para rasul, bahwa mereka langsung didirikan oleh Petrus yang menjadi paus pertama. Itu klaim mereka. Tapi kalau kita lihat secara sejarah, Katolik duluan ada, Ortodoks duluan ada daripada yang namanya Protestan. Katolik dan Ortodoks itu barengan. Ya, mereka barengan, mereka adalah hasil perpecahan gereja, sedangkan Protestan adalah hasil protes. Kalau Protestan itu hasil protes. Tetapi suka tidak suka, Protestan yang paling laku sekarang. Begitu juga dengan yang namanya Pendeta Andre Tungtung. Dia berasal dari Protestan Reform, ya. Sudah disampaikan bahwa dia adalah pendeta dari gereja Reform yang notabene itu suka sekali membidat-bidatkan ajaran lain. Tetapi saya bingung, kok bisa dia ngasih panggung buat buat Elia Miron yang berasal dari Ortodoks. Ya, Ortodoks ini kecil teman-teman di Indonesia. Bahkan kalau kalian tanya sama orang Kristen awam tentang Ortodoks, itu bagaimana pengajarannya, apa perbedaannya dengan Kristen pada umumnya, mereka pasti kebingungan. Silakan kalian survei. Saya berani jamin 70% orang Kristen awam, yang Protestan ya, bukan Katolik. Yang Protestan itu tidak tahu perbedaan antara Ortodoks dengan Kristen Protestan sama Katolik. Nggak tahu mereka. Yang mereka tahu Ortodoks itu lebih banyak ya ibadahnya, ada patung-patungnya, ya ada barang-barangnya lebih ribet lah gitu, ya lebih ribet daripada Protestan. Yang mereka tahu itu, tapi bagaimana pengajarannya dan sebagainya nggak tahu. Silakan dicek. Begitu juga dengan Pendeta Andre Tungtung, saya jamin dia pun kurang ngerti. Itulah kenapa dia terkecoh. Dia cuma bisa terdiam saat Elia Miron menyampaikan pengajaran dari Ortodoks tersebut. Nah ini kan gawat. Saya kasihan dengan Andre Tungtung. Ya jujur saya katakan, saya kasihan. Bagaimana Elia Miron di room dia menjelaskan kenapa dia memilih Ortodoks. Karena menurut dia Ortodoks itu tidak suka menghakimi orang lain. Ya, tidak suka mengatakan ajaran lain bidat, sesat dan sebagainya. Itu secara tidak langsung menyinggung orang Reform sebenarnya. Saya nggak tahu apa Andre Tungtung itu nggak sadar ya, saking polosnya atau saking bodohnya gitu kan. Bukankah Ortodoks yang disebut oleh Elia Miron itu benar-benar kontradiksi dengan ajaran Reform yang diikuti Andre Tungtung? Dibilang sama Elia Miron, dia suka Ortodoks karena menghidupi pengajaran Yesus, tidak suka menghakimi orang-orang Kristen yang lain. Sedangkan Reform kita tahu, itu adalah penghakim nomor 1 di kekristenan. Kristen yang lain habis tuh dihakimi, sesat, bidat, sesat. Bahkan Katolik yang duluan ada aja dihakimi oleh Reform. Betul nggak? Stephen Tong suka sekali menghakimi karismatik.
Itu pendeta besar, ya, pendeta besar Reform. Deki Ngadas, Muri Waliantu Matolu. Itu pendeta dari Reform. Kerjanya mengkritik ajaran-ajaran Kristen yang lain, termasuk Katolik. Bayangkan, Katolik saja dia bilang sesat. Katolik saja dibilang tidak benar oleh orang-orang Reform. Itu ajaran yang suka menghakimi. Jadi ini kontradiksi sekali nih dua orang ini. Ya, Elia Miron mengatakan Ortodoks itu tidak suka menghakimi. Sedangkan Andre Tungtung itu Reform yang suka menghakimi. Jadi saling sindir sebenarnya. Kalau dibilang, oh milih aja Kristen yang seperti ini. Dan saya yakin orang-orang yang suka ya dengan Elia Miron itu akan pindah. Karena mereka merasa bahwa, oh ya benar juga ya, ngapain kita ikut Reform yang suka menghakimi ini? Ngapain kita ikut pendeta Andre Tungtung yang notabene berasal dari Reform? Walaupun secara pribadi Andre Tungtung itu lebih mirip karismatik. Dia kurang menghakimi Kristen lain. Beda dengan senior-seniornya di Reform. Memang agak kurang satu orang ini. Entah kenapa beda sendiri. Ya, ini yang teman-teman harus garis bawahi dan ketahui. Jadi merugi sekali saya bilang Andre Tungtung memberikan kesempatan untuk seorang Elia Miron mengajar. Harusnya Anda mengikuti senior-senior Anda. Lihat bagaimana senior-senior Anda mengatakan Elia Miron ini sesat. Elia Miron ini pengajarannya nggak benar. Teman-teman boleh cek ya. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Silakan laporkan kalau saya asal ngomong. Bagaimana Deki Ngadas, Muri Wali mengkritisi ajaran yang disampaikan Elia Miron yang salah. Elia Miron itu salah pengajarannya dari kacamata guru-guru Reform ini. Sedangkan Andre Tungtung malah kasih kesempatan. Ini kan bahaya. Akan banyak orang yang tersesat dan hanyut. Jadi omongan yang manis, ya, omongan yang mengatakan, oh kita nggak suka menghakimi orang lain, oh kita itu lebih fokus menghidupi ajaran. Ya. Mulut manis, tapi kalau ajaran menyesatkan kan bahaya. Apa gunanya mulut manis tapi ajarannya salah? Dan Ortodoks yang disampaikan Elia Miron itu bukan Ortodoks yang sebenarnya. Itu kan dari oknumnya yang mengatakan kita nggak suka menghakimi. Yang ngomong sama Elia Miron kan itu petinggi-petinggi dari Ortodoks ya. Dari mana kamu tahu Ortodoks tidak suka menghakimi? Apakah di kitab Ortodoks tulisnya begitu? Enggak kan? Kitabnya sama kok dengan Katolik. Apakah ditulis kita dilarang gitu kan? Kristen Ortodoks begini? Enggak teman-teman. Ortodoks nggak mungkin menghakimi. Karena dia paling kecil. Nggak berani dia menghakimi Kristen yang lain. Betul nggak? Protestan dulu juga nggak berani menghakimi. Waktu kecil. Nggak berani mereka menyerang Katolik duluan. Tapi saat mereka sudah besar, mereka yang pegang kendali, nah, berubah semua kan gitu kan. Berubah semua. Mulai muncul tabiat aslinya. Mulai muncul karakter aslinya. Ini masalah waktu semua. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Ya, terutama teman-teman Reform, Protestan. Saya membantu kalian nih. Jangan terkecoh dengan mulut manis Elia Miron. Tapi kalau kalian mau jadi Ortodoks, ya silakan juga. Kita nggak ada keberatan kok. Ya, saya cuma kasihan dengan Andre Tungtung yang akan kehilangan banyak jemaat aja gitu. Terus yang paling pasti dua orang ini adalah dua orang yang kabur. Yang takut untuk berdiskusi dengan Kodondi. Nah, itu poinnya. Jadi mungkin bentar lagi mereka boleh nih buat satu grup baru di mana isinya adalah pendeta-pendeta yang takut berdebat dengan Kodondi. Kan sudah banyak nih member-membernya. Dan baru tambah lagi member barunya, yaitu pendeta Melatok ya. Jadi menambah nih orang-orang yang ketakutan untuk diskusi secara akademis. Ya, dengan segala alasan yang mereka buat lah. Selalu kan ujung-ujungnya ada aja alasan ya. Kalau kami orang Medan ya, beheu yucuy kong te kotam. Nggak bisa berenang, yang disalahkan kolornya, celananya, celana renang yang disalahin. Padahal nggak bisa renang. Nggak bisa diskusi, yang disalahkan orang lain. Yang disalahkan aturan pemerintah. Wah, pemerintah nanti berat sebelah, kepolisian gitu kan. Entah kemana-mana jadinya. Padahal senior-senior mereka sudah diskusi dengan sangat baik dengan Kodondi. Ada Budi Asali, yang sudah 2 kali ya dalam waktu dekat. Esra Soru. Aduh. Padahal kita pikir setelah debat-debat itu akan membuka banyak orang Kristen untuk lebih berani. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata malah membuat mereka makin ketakutan karena memang
Yang mereka takuti itu bukan keamanan, teman-teman. Mereka nggak takut dengan keamanan. Mereka tahu aman kok debat dengan Kodondi. Aman dengan Kodondi. Yang mereka takut itu pulu-pulunya hilang. Pulu-pulunya. Jadi sama dengan Melatok ya. Dia lebih penting kehilangan harga diri daripada kehilangan pulu-pulu. Lebih pilih harga diri, udahlah nomor sekian. Pulu-pulu nomor 1. Jangan sampai hilang. Karena kalau pulu-pulunya hilang, yang susah bukan dia saja, tapi satu gerejanya, satu sinodenya. Bagaimana itu? Jemaat-jemaat yang jadi full timer, jadi karyawan di gereja, kan kasihan gitu. Yang menggantungkan hidupnya di gereja tersebut. Sehingga ya udahlah, malu nggak apa-apa, ditelan. Ya, malu pun ditelan. Itu aja yang bisa saya sampaikan di sini ya, dari 2 orang pecundang yang tidak berani untuk diskusi dengan Kodondi dan juga apologet Islam lainnya tentunya ya. Kalau memang nggak berani sama Kodondi, ya silakan Anda mau sama siapa, Anda sebutkan, nanti kita bisa atur ya. Mau dengan saya boleh, dengan Bang Zuma boleh, dengan Kores boleh, kan gitu. Dengan Unirifa juga boleh. Ya silakan ajuin. Tapi namanya berat bagi mereka. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam pulu-pulu ya. Lucu juga nih salamnya.